Bagi umat Kristen, penyaliban Yesus adalah peristiwa sentral yang melambangkan kasih, pengorbanan, dan kemenangan atas dosa dan maut. Yesus disalib untuk menebus dosa manusia dan memberikan keselamatan kekal. Sejarawan baik yang berlatar belakang teologi maupun sekuler umumnya menerima bahwa penyaliban Yesus adalah sebuah peristiwa historis yang terjadi di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Penyaliban Yesus juga didukung oleh sumber-sumber non-Kristen seperti Tacitus dan Josephus, yang secara independen memvalidasi kerangka historis yang disajikan dalam Injil. Namun 600 tahun kemudian peristiwa ini dibantah oleh Islam dalam surat An-Nisa, ayat 157. Al-Quran menolak peristiwa penyaliban Yesus dan menyatakan bahwa Yesus tidak dibunuh atau disalibkan, melainkan diangkat ke surga oleh Allah. Al-Quran menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi menyangka mereka telah membunuh dan menyalibkan Yesus, padahal mereka hanya menyalibkan orang yang menyerupai Yesus. Dalam video ini akan dijelaskan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupakan Isa dalam peristiwa penyaliban dan apa pendapat ahli sejarah mengenai peristiwa ini. Mengapa Allah perlu menyelamatkan Isa? Menurut Al-Quran, Nabi Isa adalah seorang nabi dan rasul besar yang lahir secara mukjizat dari Maryam tanpa ayah, diberi kitab Injil, dan melakukan banyak mukjizat atas izin Allah. Kematian dengan cara disalib dalam konteks Yahudi Romawi identik dengan kutukan dan kehinaan. Penyaliban dipandang sebagai hukuman hina. Allah tidak membiarkan nabinya dipermalukan oleh musuh. Nabi tidak boleh mati secara hina atau tragis di tangan musuh, karena itu dianggap mengurangi martabat kenabiannya. Walaupun menurut sumber Islam, Muhammad sendiri mati diracun Yahudi. Berdasarkan pemahaman inilah, maka Islam harus menyangkal kepercayaan Yahudi dan Kristen yang mempercayai bahwa Yesus memang harus mati dengan cara disalib. Menurut banyak riwayat, Isa akan turun kembali untuk membunuh Dajjal, menegakkan keadilan, dan meninggal secara wajar di bumi. Jadi Isa diselamatkan dari penyaliban oleh Allah adalah mekanisme untuk mempertahankan kehormatan kenabian Isa, serta menegaskan perbedaan Islam dari Yahudi dan Kristen. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Isa? Menurut Al-Quran, Allah telah menyerupakan seorang lain dengan Isa saat orang-orang ingin membunuhnya. Allah berhasil mengelabuhi orang-orang yang hadir pada saat itu yang telah mengklaim berhasil membunuh dan menyalib Isa, walaupun sebenarnya yang mereka bunuh dan salib adalah orang lain yang diserupakan dengan Isa oleh Allah. Allah mengangkat Isa ke langit dalam keadaan hidup dan akan kembali turun ke bumi menjelang hari kiamat. Islam masih bingung siapa yang diserupakan dalam peristiwa tersebut. Namun dalam beberapa tafsir yang muncul ratusan tahun kemudian, ada yang menyatakan orang yang diserupakan adalah Yudas Iskariot. Siapakah yang terperdaya dalam peristiwa ini? Allah berhasil memperdaya orang-orang yang hadir dalam peristiwa penyaliban itu, yaitu tentu saja orang yang dibuat menjadi serupa dengan Isa yang akhirnya dia yang disalib, para prajurit Romawi, orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus dan orang-orang Kristen dari berbagai generasi sampai sekarang yang masih percaya bahwa Yesus benar-benar disalib. Ibnu Warraq secara terbuka menyebut surat An-Nisa ayat 157 salah secara historis, karena tidak sesuai dengan bukti arkeologi dan historiografi Romawi, bertentangan dengan kesaksian sumber sejarah awal, serta sebagai polemik anti-Kristen yang tidak punya dasar sejarah. Gerd Ludemann adalah seorang ahli sejarah dan sarjana Alkitab Jerman mengatakan, penyaliban Yesus oleh Pontius Pilatus adalah fakta sejarah paling kuat dari seluruh Injil. Menurut kepercayaan Kristen, Yesus harus mati di salib adalah cara Allah menyelamatkan manusia yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Hal ini didukung dengan fakta sejarah baik dari sumber Kristen maupun di luar Kristen. 600 tahun kemudian, fakta sejarah ini dibantah oleh Islam hanya dengan bermodal doktrin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Isa dari penyaliban dengan cara mengorbankan orang lain dengan membuatnya serupa dengan Isa. Orang-orang yang berhasil terperdaya dengan penyerupaan ini adalah tentu saja orang yang disalib, prajurit Romawi, orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus dan orang-orang Kristen dari berbagai generasi sampai sekarang yang masih percaya bahwa Yesus benar-benar disalib. Jadi bagaimana sahabat, apakah kalian termasuk orang yang terperdaya dengan penyerupaan Isa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Oh. Yudas Iskariot ketika disalib, dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit dan dia sudah diserupakan Allah menjadi Nabi Isa alaihissalam. Surat An-Nisa ayat 157, dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Hanya dia yang melihat dan dia berseru pada Nabi Isa, Eli Eli lama sabachthani, Tuhanku Tuhanku kenapa kau tinggalkan aku?